Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Padang Masiang. Barus sebagai kota emporium dan pusat peradaban pada abad 117 Masehi. Nama lain Barus saat itu yaitu Vansur. Kecamatan Barus berada di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 0,3 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Barus terletak pada koordinat 02-02-05-02-09-29 lintang utara, 98-17-18-98-23-28 bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Andam Dewi. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sosor Gadong. Sebelah timur dengan Kecamatan Barus Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah kecamatan ini 21,81 km2. Menurut sejarah, Barus merupakan wilayah awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Masyarakat di Barus umumnya menganut 3 agama yakni Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Penduduk Barus yang mayoritas berada di daerah pesisir sebagian besar menganut agama Islam. Bentuk keyakinan lainnya adalah kepercayaan Parmalin yang merupakan agama nenek moyang suku Batak. Daerah Barus sekitarnya ditinjau dari segala aspek mempunyai potensi yang sangat besar, terutama potensi pariwisatanya, sektor pariwisata bahari, dan keindahan alam lainnya. Hal ini didukung dengan kondisi alam dan masyarakat Barus yang ramah tamah serta banyak objek wisata yang tersebar di wilayahnya. Objek wisata pantai adalah primadona tersendiri yang dimiliki Barus. Di samping itu, Kecamatan Barus juga memiliki objek wisata sejarah, berupa benteng Portugis dan makam-makam kuno, yang merupakan makam para penyebar agama Islam tempo dulu. Makam yang terkenal adalah Makam Mahligai dan Papan Tinggi. Di Barus ditemukan makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia pada abad ke-7 silam. Di antaranya makam Papan Tinggi, Makam Mahligai, Makam Syekh Mahdun, Makam Syekh Ibrahim Syah, Makam Tuan Ambar, dan Makam Tuan Syekh Badan Batu. Terdapat makam terpanjang dan mempunyai batu nisan yang besar dan tinggi. Panjang makam itu diperkirakan sekitar 7 meter lebih. Di batu nisan yang tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut dari Yaman yang dituliskan pada 34 Hijriah sampai 44 Hijriah, di mana pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada 24 Maret 2017 lalu, bertepatan hari Jumat, pemerintah RI meresmikan Tugu Titik Nol, Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ekspedisi diadakan pada saat itu dari Utopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagai dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu. Segala kemudian di kota Barus dan menyebarkan Islam di daerah Barus sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam surah Al-Mudathir ayat 1 hingga 7 adalah perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Dari kota Barus, penyebaran Islam berlanjut hingga ke berbagai pulau di Nusantara dan Indonesia pun menjadi negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Banyak jejak Islam masuk ke Barus, salah satunya makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, Barus pada abad ke-7. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Ada juga kompleks pemakaman Muslim Papan Tinggi yang letaknya berada di perbukitan. Di Barus juga banyak menyimpan benda-benda kuno bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak. Selain itu, terdapat makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia abad ke-7 silam. Di antaranya makam Papan Tinggi, Makam Mahligai, Makam Syekh Mahdun, Makam Syekh Ibrahim Syah, Makam Tuan Ambar, Makam Tuan Syekh Badan Batu. Claude Guillot menguraikannya dalam buku Lobu Tua Sejarah Awal Barus mengungkapkan, sejak abad ke-6 Masehi, Kamper sudah dikenal di berbagai kawasan mulai dari negeri Tiongkok hingga ke kawasan Laut Tengah. Nama Barus sudah lama muncul apabila diterima pendapat bahwa Barosai adalah Barus. Kemudian nama ini tercatat dalam sejarah dinasti Liang, Raja Tiongkok Selatan, yang memerintah pada abad ke-6. Setelah itu Barus selalu disebut-sebut sampai sekarang dan kerap dihubungkan dengan Kamper. Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur Barus dan rempah-rempah.
Masuknya Islam ke Nusantara diakini melalui jalur perdagangan Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Claude Guillot memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Terima kasih sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu sudah support channel ini.